Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Sejatinya, menjadi seorang guru adalah panggilan hati yang senantiasa menuntut adaptasi. Terlebih menjadi guru pamong bagi mahasiswa PPG, calon guru adalah penugasan yang esensial dalam menyiapkan generasi pendidik transformatif. Saya Eka Purnawanti, guru pamong matematika di SMP Negeri 1 Sungai Kakap yang bermitra dengan LPTK Universitas PGRI Pontianak, ingin berbagi praktik baik atas mentoring skill saya sebagai guru pamong terhadap mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 melalui co-kreasi digital mentoring menuju pembelajaran mendalam atau disingkat dengan coding PM. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Sungai Kakap. SMP Negeri 1 Sungai Kakap dengan keadaan lingkungan yang memiliki akses relatif mudah dan terjangkau baik dari segi fasilitas internet, lokasi yang strategis, jalan yang lebar dan mulus, serta memiliki rombongan belajar sebanyak 26 kelas. Namun tantangan di dalam kelas tidaklah sederhana. Situasi utama yang saya hadapi adalah heterogenitas kemampuan awal murid SMP Negeri 1 Sungai Kakap pada mata pelajaran matematika. Kesenjangan ini semakin melebar pasca pandemi dengan beberapa murid semasa di sekolah dasarnya yang masih berjuang dengan konsep dasar, sementara yang lain siap menerima materi yang lebih kompleks. Dalam konteks program pendidikan profesi guru, situasi ini membawa tuntutan krusial, yaitu harus bisa menyiapkan calon guru yang tidak hanya menguasai materi, tetapi juga memiliki keterampilan pembimbingan transformatif untuk mengatasi tantangan nyata di kelas. Meskipun secara regulasi pembelajaran mendalam belum diresmikan sebagai program wajib pada mentoring, nilai-nilai pedagogi yang bermakna dan menggembirakan serta profesionalisme yang transformatif harus segera ditanamkan. Saya mendampingi 4 mahasiswa bidang studi matematika gelombang 2 tahun 2024 dari LPTK Universitas PGRI Pontianak. Mereka adalah Arvina Sukmasyaras, Rima Firmanasari, Afifatur Rohma, dan Rahma Safitri. Saya yang merupakan generasi milenial harus menyesuaikan diri dengan generasi mahasiswa yang memiliki karakter digital native. Mereka adalah generasi Z. Mereka fasih secara digital, namun membutuhkan mentoring yang setara berbasis kemitraan dan relevan dengan dunia yang bergerak cepat. Adapun tantangan yang saya hadapi, tantangan yang pertama, tantangan pedagogik dalam menghadapi kesenjangan murid. Murid di SMP Negeri 1 Sungai Kakap, terutama pada materi persamaan linear satu variabel, menunjukkan variasi pemahaman yang luas. Tantangannya adalah bagaimana saya membimbing mereka untuk menciptakan pembelajaran yang adaptif dan inklusif, yang menerapkan prinsip teaching at the right level atau TARL, dan problem based learning atau PBL dengan co-kreasi digital menggunakan lembar kerja interaktif seperti live worksheet sebagai fondasi praktik pembelajaran mendalam. Tantangan yang kedua yaitu tantangan profesional. Bagaimana cara efektif mentransfer mentoring skills dengan berkesadaran kepada mahasiswa tanpa terasa menggurui. Tantangan lain adalah menumbuhkan kemandirian profesional atau professional agency mahasiswa generasi Z agar mereka mampu menjadi pencipta sumber belajar digital yang adaptif. Adapun aksi untuk mengatasi tantangan di atas, saya merumuskan aksi utama dalam kerangka co-kreasi digital mentoring menuju pembelajaran mendalam. Aksi pertama yaitu aksi orientasi dan coaching pre-conference generasi Z. Pendekatan saya adalah mentoring inovatif yang santai namun fokus gaya Gen Z untuk menghindari kesan instruktif. Berdiskusi tentang perlunya menumbuhkan pembelajaran yang berkesadaran. Artinya sadar akan kebutuhan murid sebelum masuk ke praktik dan bagaimana membuat materi bermakna dengan menghubungkannya pada konteks nyata. Aksi yang kedua yaitu aksi pemodelan praktik pembelajaran mendalam. Saya tidak hanya menjelaskan, tetapi saya memodelkan bagaimana peran saya sebagai mentor bekerja di kelas saya dengan materi persamaan linear satu variabel yang disaksikan oleh mahasiswa. Pemodelan ini sengaja dirancang untuk memfasilitasi 3 pengalaman belajar secara sistematis, yaitu dalam memahami melalui strategi TARL, mengaplikasi dalam tantangan PBL yang kontekstual, dan penggunaan LKPD interaktif serta merefleksi melalui umpan balik digital.
Aksi yang ketiga, aksi mentoring santai co-kreasi visi di Coffee Shop. Mengingat mahasiswa adalah anak daerah yang terbiasa berdiskusi dan mengerjakan tugas di kafe, saya memutuskan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Bukan lagi membahas teknis pengajaran, melainkan fokus pada bagaimana mahasiswa akan mengembangkan life worksheet. Lingkungan yang santai ini secara efektif menghapuskan sekat formal antara guru pamong dan mahasiswa. Aksi yang keempat yaitu aksi ko-kreasi digital dan pengembangan kapasitas. Transisi dari coaching santai di kafe membawa kami pada aksi nyata pengembangan sumber belajar. Saya membimbing keempat mahasiswa tidak hanya menggunakan live worksheet yang saya buat, tetapi menciptakannya sendiri berdasarkan refleksi dari aksi kedua saya, yaitu pemodelan praktik pembelajaran mendalam. Selama proses ini, saya juga menunjukkan cara memanfaatkan platform seperti TikTok untuk membuat konteks edukasi singkat yang menarik atau mikro konten sebagai preview materi, mencontohkan bagaimana teknologi Gen Z dapat diintegrasikan dalam pedagogi transformatif. Aksi yang kelima yaitu aksi penilaian dan umpan balik kritis pasca praktik. Saya berperan sebagai evaluator, sekaligus mitra reflektif dalam memberikan umpan balik. Strategi mengubah peran dari mentor menjadi penilai dan mitra penemu. Fokus pada analisis coaching pasca observasi untuk memastikan pencapaian pengalaman belajar murid. Mahasiswa kemudian melaksanakan praktik pembelajaran terbimbing dengan mengaplikasikan TARL, PBL, dan Levoxit yang telah dikreasi bersama. Setelah praktik, mengadakan sesi umpan balik kritis di mana saya berperan sebagai penilai. Dampak pelaksanaan kerangka coding PM memberikan dampak yang signifikan, baik bagi mahasiswa maupun murid di SMP Negeri 1 Sungai Kakap. Mahasiswa secara efektif mampu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang berorientasi pembelajaran mendalam. Dibuktikan dengan kemampuan mereka mengintegrasikan pendekatan paralel, PBL, dan Levoxit. Ini mewujudkan kerangka pembelajaran mendalam secara holistik. Kemudian dampak pada murid mencapai pengalaman belajar melalui metode yang adaptif dan memecahkan masalah. Penggunaan Levoxit meningkatkan keterlibatan dan mewujudkan pembelajaran yang menggembirakan. Adapun refleksi dan pembelajaran. Nah, pembelajaran terbesar adalah bahwa pembelajaran mendalam tidak menunggu regulasi resmi. Melalui mentoring skills yang transformatif atau coding PM memiliki peran vital untuk menjadi pionir yang membuktikan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran mendalam dapat diimplementasikan sejak dini di PPL dengan ko-kreasi dan penyesuaian gaya pembimbingan terhadap generasi digital. Saya dapat memastikan bahwa mahasiswa PPG calon guru lulusan dari LPTK Universitas PGRI Pontianak siap menjadi agen transformasi pendidikan yang sejati, mewujudkan 8 dimensi profil lulusan menuju Indonesia Emas. Bukti konkretnya adalah perolehan sertifikat pendidik mahasiswa yang memvalidasi hasil akhir program PPG sekaligus mengukuhkan keberhasilan pendampingan dan mentoring yang telah dilakukan. Selain Serdik, terdapat bukti nyata ketercapaian kompetensi pembelajaran transformatif di tempat mereka mengajar saat ini. Saya merasa banyak berkembang terutama dalam hal refleksi diri. Setiap kali selesai praktik mengajar, kami diajak menganalisis dan mencari solusi bersama. Saya belajar bahwa menjadi guru berarti terus belajar, beradaptasi, dan memberi dampak positif bagi murid. Coding PM benar-benar membantu saya memahami makna pembelajaran mendalam. Hai, saya Arvina Sukmasyaras, alumni mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, asal LPTK Universitas PGRI Pontianak. Dan saat ini saya sudah mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kapuas Hulu. Saya menemukan cara baru untuk mengajar yang lebih kreatif. Melalui mentoring coding PM, saya belajar memanfaatkan media digital seperti TikTok edukasi untuk menarik perhatian murid. Ternyata, pembelajaran bisa menyenangkan dan relevan dengan dunia mereka. Terima kasih kepada Bu Eka selaku guru Pamong yang selalu mendorong kami untuk menjadi guru yang berani mencoba hal baru.